Ini judulnya adalah Greatest Exchange, pertukaran terbesar, saudara. Ya, mungkin Anda sudah tahu, tetapi saya minta kerendahan hati untuk menerima kebenaran ini, ya, dengan tahu bahwa ini datang dari Tuhan. Saudara-saudari, banyak anak Tuhan, saya katakan itu nggak mengerti, kurang mengerti, ataupun tidak menghidupi apa sesungguhnya yang telah terjadi di atas kayu salib ini. Ya, sehingga hidupnya, mentalitas kita adalah rutinitas. Tidak mengharapkan sesuatu yang besar terjadi datang dari Tuhan. Nah, hari ini kita menjadi suatu rangkaian dengan Paskah bagaimana kehidupan kita jangan menjadi rutinitas. Rutinitas begini, saudara. Anda bangun hari ini, lakukan sesuatu, terus besok terulang lagi. Jadi nggak ada sesuatu yang berbeda yang membuat kita exciting. Dan hari ini saya berharap kita mulai berubah pola pikir itu. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga Anda datang beribadah hari ini bukan rutinitas. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, yang mau ubahkan, yang mau berikan kepada Anda dan saya. Katakan amin. Iya, kita siap ya. Nah, saya mau kasih unjuk Anda, the greatest exchange, pertukaran terbesar yang terjadi di dalam ketika Yesus mati buat kita. Ya, ini mic-nya oke, apa saya mesti ganti aja yang biasa aja? Iya, karena banyak itu. Yang biasa, nggak apa-apa, nggak usah, Pak. Oke, thank you. Yes. Yang hitam. Oke, hitam. Tes. Oke, ya. Ya, ini lebih mantap, saudara-saudari. Ya. Oke, saudara-saudari, lihat. Ya. Di dalam Matius 27 ayat 15-17, dikatakan begini, saudara. Anda sudah tahu ceritanya. Saya akan baca sekilas aja ya. Ketika Yesus mati, ceritanya, ketika dia mau dihakimin, ya, oleh wali negeri saat itu, Pontius Pilatus, saudara, itu ditawarkan karena ada kebiasaan pada hari raya orang Yahudi untuk membebaskan salah satu narapidana. Dan di saat itu ditawarkan antara dua orang. Yang satu namanya Barabas. Yesus Barabas. Atau Yesus yang disebut Kristus. Anda kepotong di sini nggak apa-apa ya. Jadi sampai Anda tahu. Yesus atau Kristus. Tetapi kemudian di dalam Matius 27 ayat 21-22 dikatakan, wali negeri menjawab dengan berkata pada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Lalu kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus kuperbuat kepada Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, salibkan dia. Nah, saudara-saudari, mungkin ini kejadian biasa, tetapi Alkitab tidak pernah menaruh sesuatu biasa-biasa. Kematian Yesus sudah didesain. Kalau Anda baca Mazmur 22, kita bisa nangis. Kenapa? Itu detail dan menerangkan apa yang tidak dikatakan dalam Injil ini, saudara. Ya, dalam Injil ini nggak diteraskan bagaimana Yesus itu hancur di situ. Mazmur dikatakan lidahnya tuh keluh, itu jelas sekali. Jadi saya mau katakan begini, kematian Yesus di atas kayu salib itu sebelum dan sesudahnya itu didesain oleh Tuhan sehingga detail ditulis sebelumnya. Sebelum itu terjadi, Yesaya sudah perkatakan 1000 tahun sebelumnya, Mazmur pun juga menulis itu, saudari. Jadi kejadian bahwa ada Barabas di sini bukannya suatu kebetulan, tapi suatu desain Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini, saudari? Nah, mau dikatakan di sini, saudara, Anda tahu Barabas, bar itu artinya anak dari. Abbas itu abah. Jadi Barabas dengan kata lain anak dari seorang bapa. Setiap daripada manusia adalah anak dari seorang bapa. Benar nggak? Anda adalah anak dari seorang orang tua. Dengan kata lain kayak begitu kalau bahasa sehari ya. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara-saudari, adalah sesungguhnya anak dari seorang orang tua, seorang bapak yang bersalah, berdosa, dibebaskan dan digantikan dari seorang anak bapa di surga yang sama sekali tidak bersalah. Sama sekali nggak bersalah. Nah, mungkin buat ke Anda dan mungkin buat kita semua yang udah terbiasa, itu biasa-biasa aja. Tetapi saudara, ketika ini menggema sama saya, saudara, ini saya merasa, aduh Tuhan, hidup saya ini sesungguhnya nggak layak sama sekali. Kemarin kita udah ngelihat, Pastor Hari ngomong bahwa nggak ada dari kita yang layak. Kita ini perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Kain kotornya itu, maaf, katanya kain bukan buat orang yang dapat mens, saudara-saudari.
itu najis, jorok, jadi nilainya tuh sangat bukan yang 0, tetapi di bawah 0, saudara. Itu kita. Jadi sama sekali hal ini membuat saya mengerti bahwa sama sekali kita ini, hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Hidup kita ini sebenarnya anugerah Tuhan semata-mata. Karena Tuhan yang tanggung. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Dia yang tidak bersalah harus menggantikan kita. Anda baca di dalam firman Tuhan surat Perjanjian Baru, saudara, kita kenal rasul-rasul yang hebat. Rasul Paulus terkenal sebagai rasul yang intelek. Di dalam Rasul Paulus menggambarkan tentang Yesus anak Bapa ini adalah Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi dalam inteleknya, he knew no sin. Jadi dia tidak tahu tentang dosa. Jadi dia Paulus dalam keinteleknya dikatakan, Yesus anak domba Allah yang menggantikan kita. Dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan, saudara-saudari. Lalu Petrus Anda tahu, the man of action. Benar kan? Dia selalu bertindak lebih dulu daripada mikir. Dia katakan, Petrus ngomong, ia tidak berbuat dosa. He didn't commit any sin. Dia tidak berbuat dosa, saudara. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Lalu kemudian Rasul Yohanes, yang rasul penuh kasih, dikatakan di dalam dia tidak ada dosa. Nggak ada dosa, nggak ada unsur dosa sekecil pun. Jadi benar-benar Yesus itu adalah sinless, tidak punya pengetahuan tentang dosa, tidak ada dosa, tidak melakukan dosa, saudari. Dan Dia mati buat kita. Amin. Saudara, apa yang terjadi di sini adalah pertukaran yang luar biasa. Barabas adalah kita. Ya. Kita ini yang bersalah, berdosa, tetapi digantikan oleh Yesus. Di dalam Galatia 4 ayat 57 dikatakan Ia diutus untuk menebus mereka, Yesus yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa, kamu bukan. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini, yang firman Tuhan mau sampaikan di sini adalah begini. Di atas kayu salib, ketika Jumat Agung, ketika Yesus mati, terjadi pertukaran yang terbesar. Harusnya Barabas, saudara. Tetapi harusnya kita, tetapi diganti oleh Yesus. Dan dampaknya bukan itu aja. Barabas itu seharusnya Anda tahu, dia terhukum karena dia bersalah, melanggar. Kita harusnya dihukum karena kita melanggar, saudari. Jangan bilang, kita ini manusia kadang-kadang tuh ngelihatnya relatif. Tuhan tuh absolut, gelap dan terang, dosa atau tidak berdosa. Nggak ada yang di tengah-tengah, saya hanya berdosa 10% doang, kalau dia 90%. Jadi saya lebih baik. Nggak ada. Anda hanya mau berdosa satu aja, itu sudah melanggar. Tuhan absolut. Kita ini kadang-kadang adalah melihat relatif. Dunia melatih. Saya lebih baik daripada pembunuh mungkin. Tetapi Anda nggak akan lebih baik di hadapan Tuhan daripada pembunuh tersebut. Kita nggak pernah lebih baik daripada orang siapapun juga. Kalau kita lihat daripada perbuatan kita, kita harusnya seperti Barabas, dihukum. Apapun pelanggarannya, sekecil apapun juga. Saudara, kita harus sadarin ini. Kita harus sadari. Dan sebagai terhukum, kita adalah budak dosa. Anda tahu akibat dosa adalah kutuk. Akibat dosa adalah kita jadi kutuk, dan kita harus ngalamin maut. Hidup kita di bawah kutuk senantiasa. Tetapi ketika Jumat Agung Yesus mati buat kita, kita bukan hanya digantikan Dia, saudara-saudari, tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia tadi dikatakan, kita dijadikan anak karena kita diberikan rohnya. Jadi kita sekarang jadi anak terkasih. Jadi ahli waris yang kata firman Tuhan tadi katakan. Ya, dia menyuruh ketika dia menebus kita, dia suruh roh anaknya, Roh Kudus itu roh yang membuat kita berseru Aba Bapa. Sehingga kita jadi anak, dan sebagai anak kita ahli waris, saudara.
ketika firman ini, kenyataan ini, ya, menemplak saya, saudari. Aduh, apa yang terjadi? Saya merasa benar-benar hidup ini adalah anugerah. Benar-benar. Saya nggak merasa lebih baik dari semua orang. Saya nggak melihat diri saya lebih baik. Dan saya melihat anugerah. Saya melihat ketika saya berdoa, sekarang saya ngelihat, saudara, saya sebagai terhukum, saya budak dosa, saya nggak layak untuk minta sesuatu sama Tuhan. Saya nggak ngomong kita, saya. Ya, saya nggak layak untuk minta sesuatu bisa datang ke hadapan Tuhan. Tetapi karena Yesus yang menggantikan saya, maka dia bilang, minta, kamu akan diberikan. Sehingga ketika berdoa, saya ngelihat ini adalah anugerah. Dan saya nggak mau main-main lagi dalam berdoa, saya penuh kesungguhan. Saya bukan karena rutinitas, saya berdoa karena kesadaran. Maaf, saya bukan ngomong dengan pakai kata saya, karena ini yang saya alami. Tetapi undangan juga buat kita semua. Karena banyak kali kita tidak hidup dengan now. Kita hidup dengan rutinitas, kita berdoa dengan rutinitas. Ketika Anda memuji, menyembah, sekarang saya melihat, saudara-saudari, saya harusnya dijauhkan. Ya, saya dijauhkan dari Allah karena dosa saya, tetapi Tuhan undang. Pujian saya juga jelek, suaranya bukan, malaikat jauh lebih indah, tetapi kalau Tuhan undang untuk menyembah, memuji Dia, saya bilang, ini adalah anugerah. Saya seharusnya enggak. Sehingga sekarang kalau saya memuji, itu bukan hanya sekedar kata-kata lagu, jadi kayak mesin suara, bukan kayak radio, bukan kayak MP3. Saya ngeliat, ini adalah anugerah. Saya boleh memuji, menyembah, saya yang enggak layak. Dan ini undangan juga buat kita. Jangan menjadi rutinitas memuji menyembahnya. Karena lagu kita udah tahu, kata-katanya kita tahu. Tetapi saudara melihat bahwa pujian penyembahan adalah bagian yang Tuhan undang untuk kamu dekat sama saya. Sama Tuhan, sama Allah. Saudara, undangan Tuhan untuk kita mendekat. Undangan Tuhan untuk kita close to Him. Saudara, dan itu anugerah. Anda tahu, sesungguhnya kalau nggak ada Yesus, jarak Anda dengan Allah adalah begitu jauh dan tidak bisa ada tempat yang bisa menghubungkannya. Jadi jangan hidup dengan rutinitas doang. Doa menjadi rutinitas, pujian menyembahan menjadi rutinitas, ibadah menjadi rutinitas, kehidupan kita pun bukan rutinitas lagi. Anda boleh hidup dan ada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu anugerah. Siapa yang di sini katakan, yang berani ngomong bahwa setelah menerima Yesus dia nggak pernah bersalah lagi, nggak pernah berdosa? Ada? Kalau ada, Anda salah tempat. Bukan di sini. Tetapi Roh Kudus tidak pernah tinggalin kita. Sehingga bukankah hidup ini adalah anugerah? Kita sudah berkali-kali dikatakan bahwa kekristenan adalah Tuhan berjalan sama kita. Ketika Tuhan berjalan sama kita, saudara, itu yang terbesar, yang terindah. Bukan berkat. Karena berkat itu kadang-kadang dipandang mata kita berbeda. Apa yang kita katakan berkat hari ini, besok ataupun lusa, belum tentu menjadi membawa kebaikan buat kita. Benar nggak? Pengetahuan kita terbatas. Apa yang kita bilang buruk hari ini, belum tentu lusa ataupun setahun kemudian, itu jadi buruk buat kita. Benar nggak? Anda yang udah hidup di atas 10 tahun, pasti tahu kan? Ya, pasti tahu, apalagi yang udah di atas 50, udah tahu lah, kita udah makan garam. Ya, apa yang kita anggap buruk hari ini, kemudian 10 tahun kemudian belum tentu itu jadi buruk. Artinya apa? Saudara-saudari, berkat di mata kita itu bisa berbeda pandangannya. Tetapi saudara-saudari, penyertaan Tuhan selalu sama. Menuntun, memimpin, melindungi, menjagai, mengatur langkah kita. Penyertaan Tuhan itu menuntun setiap langkah kita, saudara. Ya. Jadi pertukaran terbesar ini harus kita mulai sadari. Kita jangan sekedar tahu, mulai hidupin. Kita adalah Barabas. Sehingga kalau kita ada, sekarang itu anugerah hidup Anda.
Jangan asal-asalan. Oleh sebab itulah kita perlu sekali meresponi, saudara. Hidup kita ini ini beberapa aja. Ini hanya beberapa aja. Jalani hidup kita dengan setiap hari adalah ucapan syukur, bukannya komplain. Kenapa? Ada hal yang nggak enak. Iya. Tetapi seharusnya kita yang tersalib, seharusnya kita terkutuk, tetapi Tuhan menyertai kita. Hidup kita ini anugerah. Segala sesuatu, kalau Anda masih ada, semua anugerah. Lalu hidup kita ini adalah pelayanan kepada Tuhan, karena Dia yang udah tebus kita. Saya percaya si Barnabas ketika dia menyadari, dia mulai berubah. Dia ngelihat seharusnya dia, kenapa ini Yesus yang tidak bercacat, celah, tidak berdosa, menggantikan dia. Dipilih untuk menggantikan dia, saudara. Pasti dampaknya beda ketika kita menyadari. Sehingga hidup ini sekarang bukan tentang lagi aku, tetapi Tuhan. Ini bukan kata-kata yang baik doang, tapi coba Anda renungkan. Saya mulai ngomong juga, udah beberapa saat ini, bahkan emosi saya seharusnya lagi bukan tentang saya. Emosi saya seharusnya saya pakai untuk diarahkan kepada melayani Tuhan. Saya udah pakai gitu sekarang, udah mulai belajar, mulai menyadari. Ketika mau, waduh kesel, emosi saya udah bukan lagi tentang saya. Udah mau marah, udah mau ngomong yang maki-maki, emosi saya bukan lagi tentang saya lagi. Kemudian, respon kita harusnya kita tahu bahwa hidup saya ini harus menggenapi panggilan Tuhan. Bukan egois kita sendiri. Bukan hanya tujuan kita sendiri, saudari. Amin. Nah, ini adalah bagian pertama. Jadi, greatest exchange pertama adalah pertukaran status. Anda dan saya terhukum, terdakwa, terkutuk, budak, dosa, menjadi anak terkasih. Itulah yang terjadi di Jumat Agung 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Anda dan saya menjadi anak terkasih dan ahli waris. Lalu saudara, exchange yang kedua yang Tuhan mau sampaikan, Anda dengarkan ini, saudara ya. Ini masih 1 jam lagi, benar ya. Tetapi Anda akan diberkati. Anda pasang hati, buka telinga ya. Saudara, saya nggak akan saya baca secara cepat ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini dari Matius 27, 45 sampai 54. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupnya ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, saudara. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal, dibangkitkan. Saudara-saudari, kita akan melihat exchange ini dari apa yang terjadi di sini. Pertukaran yang di atas kayu salib, karena ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi sesuatu yang luar biasa dan secara kasat mata bisa dilihat. Artinya bisa dirasakan oleh semua orang. Ada perbedaan sebelum Yesus mati dan sesudah Yesus mati. Sebelum Yesus mati, ya semua diolok-olok tentang Tuhan, kemudian tetapi sesudah Yesus mati, saudari, Anda ngelihat bahwa terjadi hal-hal yang luar biasa. Tabir bait terbelah dua, ya, dari atas sampai ke bawah, gempa bumi, bukit-bukit terbelah, kuburan terbuka, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, tabir bait suci itu kayak tirai, dan tirainya itu tingginya itu kira-kira 12 sampai 15 meter, saudara. Tebelnya itu 1,5 sampai 2 meter. Anda bisa robek kain yang tebal segitu. Nggak mungkin. Dan dari atas ke bawah. Ya, hal-hal segitu. Kemudian gempa bumi, bukit batu terbelah. Anda melihat, saudara-saudari, bahwa bagaimana ketika selalu sebelum kuburan terbuka, sebelum Lazarus bangkit, yang bergerak adalah batu. Ya, ini bicara tentang bahwa sekarang kematian tidak lagi menguasai. Kuburan terbuka.
Lalu Anda lihat di Wahyu, Anda nggak lihat di Wahyu ya, bahwa Wahyu berseru, orang-orang doa-doa orang kudus berseru. Ya, berapa lama lagi Tuhan? Artinya apa? Penantian mereka yang berkata berapa lama lagi Tuhan, sekarang dikatakan sudah genap. Nah, kita akan melihat dari sini begitu banyak hal yang terjadi, saudari. Ya, dan saya mau katakan ini belum apa yang kita dengar di sini belum semuanya mengcover. Tetapi hanya beberapa aja. Kalau Anda mau lihat lagi, Anda bisa ngelihat nanti, tetapi belum semua tercover, saudari. Nah, apa yang terjadi, saudari, pada kita sebelum Yesus mati di kayu salib, ini adalah terjadi pertukaran. Jadi sebelum dan sesudah. Di dalam firman Tuhan, Anda mau sehebat apapun juga, Anda sekudus apapun juga, tetapi kita mulai dari Adam. Karena dalam Kejadian 3:23, Tuhan karena kejatuhan Adam yang pertama, nenek moyang kita yang pertama, Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dengan kata lain, karena satu dosa dari Adam, maka kita diusir dari hadirat Allah. Anda mau nggak pernah berbuat dosa sekalipun, tetapi kita adalah keturunan Adam, sehingga kita nggak layak. Tetapi sekarang saudara, Ibrani, salah satunya ada Ibrani katakan sebagai ini ya, 10 ayat 12a pakai bahasa Indonesia sehari. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan hanya satu kurban untuk pengampunan dosa. Bahasa dosanya itu artinya semua dosa. Ya, Indonesia nggak kasih unjuk, tapi arti semua dosa. Dan kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Karena satu korban, tadi satu dosa Adam, tetapi sekarang diganti ketika di atas kayu salib. Korban yang sempurna itu dilakukan, maka kita dibenarkan selamanya. Sebelumnya Anda mau sehebat apapun juga, sesuci, sekudus, nggak pernah berbuat dosa, tetapi Anda adalah keturunan Adam. Dan Anda nggak bisa untuk dekat sama Tuhan. Karena dosa Adam mengikat. Di dalam dosa Adam itu juga, ya saudara-saudari, karena dosa Adam, maka inilah yang kita alamin. Kita hilang otoritas, saudari. Tetapi Yesus ketika dia mati, dia datang ke Hades, saudara, dia ambil kunci, dia kembali dia punya otoritas. Maka dia bilang ketika dia bangkit, dia katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Lalu dia berikan kepada kita kembali. Dia yang melakukan buat kita. Inilah exchange-nya, inilah pertukarannya, saudari. Kita hilang otoritas, bukan oleh kita, oleh Adam. Oleh Adam, saudari. Adam jatuh, sehingga otoritas yang Tuhan berikan padanya, berkuasalah atas semua tuh, ternak, segala, burung di udara, ya, ikan-ikan di laut, hilang. Tetapi sekarang Tuhan, artinya berkuasa atas, berotoritas atas ciptaan Allah. Sekarang Tuhan ambil, makanya Tuhan bilang, pergilah ya ke seluruh bumi, beritakan Injil, lalu dikatakan otoritas ini, ya, sembuhkan yang sakit, usir iblis. Itu kalau nggak ada otoritas nggak bisa. Dan Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan berikan, bukan milik kita, bukan karena kita merasa saya mampu. Ya, Anda harus tahu itu. Itu terjadi pertukaran. Kalau terjadi pertukaran itu instan. Enggak ada transisi, saudara-saudari. Instan. Ya. Jadi ketika Anda terima Yesus, Anda instan punya otoritas terhadap iblis. Bukan karena perasaan Anda, tapi karena kebenaran. Lalu juga karena si Adam ini, saudara Anda tahu, Anda dan saya mati dan dikutuk. Mati dan dikutuk, tetapi Yesus kemudian datang dan dia bangkit, lalu dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Adam, Anda dan saya nggak akan bisa menerima segala yang baik, sehebat apapun juga perbuatan kita, saudara. Ya, dan ini yang terjadi kepada kita, saudari. Mengikat karena kejatuhan Adam pertama. Tetapi Yesus, saudara, memerdekakan karena pengorbanan Adam terakhir. Amin? Anda bisa ngerti?
Ya, tetapi kita gagal, kita nggak bisa apa-apa bukan hanya karena Adam, tetapi juga karena kita tidak sempurna. Di dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan, Matius 19, ini hanya beberapa contoh, ingat ya, nggak semua ya. Dikatakan Matius 19 ayat 17b, kita baca sama-sama. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Maksudnya hidup artinya begini, tapi kalau kamu mau diselamatkan, turutilah perintah Allah. Makanya di dalam Ulangan 28, kalau kamu melakukan baik-baik seluruh perintah Allah ini, maka kamu akan hidup dan diberkati. Dan pertanyaannya, apakah Anda bisa? Kemampuan dan ketaatan kita itu nggak akan bisa. Tetapi kemudian yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, ini salah satu contoh ayatnya, 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau akan hidup. Bukan hanya kita, dan seisi rumahmu. Hanya oleh karena kemampuan, dan kenapa kita diselamatkan? Karena kemampuan dan ketaatan Tuhan Yesus. Bukan kemampuan dan ketaatan kita. Lalu kemudian, di dalam Markus 11 ayat 26, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, pengampunan sebelumnya adalah syarat untuk kita diampuni. Tetapi kemudian sesudah Yesus mati di atas kayu salib, di Efesus katakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena Yesus telah ampuni kita, maka kita bisa mengampuni saudara-saudari. Dan firman Tuhan juga begini, Markus ini yang terkenal, kita sering pakai saudara-saudari. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, kita sih mau. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati, segenap kekuatan kita mau. Tetapi apakah kita bisa? Siapa yang bilang sudah bisa? Dengan perbuatan dia? Enggak ada. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi sesama. Tapi apakah kita accomplish? Apakah kita sudah mampu? Enggak ada yang bisa menjamin, saudara-saudari. Tetapi sesudah Yesus mati, firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan gini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, yang terjadi adalah Yesus buktikan kasihnya, dia mati di atas kayu salib buat kita. Itulah bukti Tuhan mengasihi kita. Dia mati buat kita. 1 Yohanes 3 katakan kita, inilah kasih, dia mati buat kita. Inilah bukti bahwa kita dikasihi Allah. Dia mati buat kita. Bukan karena kehidupan kita jadi nyaman. Bukan karena semua doa kita didengar. Itu bukti Tuhan mengasihi saya. Enggak. Bukti satu-satunya Alkitab katakan adalah dia mati buat kita. Itulah bukti Allah mengasihi kita. Dan indahnya saudara, Anda tahu nggak sih bahwa kadang kita nggak sadar ketika dia membuktikan kasihnya, Allah mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mengasihi yang lain. Sesungguhnya dia mengasihi kita, kemudian dia alirkan kasihnya sehingga kita bisa mengasihi. Sebelumnya kita harus mengasihi dengan kekuatan kita, dengan jiwa kita, hati kita, akal budi kita, ya kan? Tetapi sekarang kita enggak, dan kadang kita nggak sadarin. Anda tahu nggak bahwa Anda sudah dialirkan kasih Allah? Ayatnya ada nggak? Ada. Roma 5 ayat 5 katakan. Baca sama-sama. Dan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Anda sudah punya Roh Kudus? Semua orang yang telah terima Yesus telah diberikan Roh Kudus. Dan kasih Allah telah dicurahkan lewat Roh Kudus. Jadi kasih Allah Anda sudah ada belum? Dan Anda disuruh mengasihi bukan dengan kekuatan Anda. Anda disuruh mengampuni bukan dengan kekuatan Anda. Tetapi sekarang dengan sesuatu yang Tuhan alirkan kepada kita. Kadang kita nggak sadarin. Kita bilang, aduh aku nggak sanggup mengampuni. Karena Anda pikir pakai jiwa kita, kekuatan kita. Ketika kita menyadari Tuhan sudah memberikan,
maka kita tahu itu bisa. Dan Tuhan memberikan di dalam roh, saudari. Tetapi harus menggerakkan jiwa kita. Jangan mau kita hanya pakai perasaan, pakai jiwa kita. Enggak. Sebelumnya Anda disuruh pakai jiwa. Tetapi sekarang kita disuruh pakai kebenaran. Yang sebelumnya Anda kan pakai jiwa kita kan. Kekuatan kamu, akal budi, pikiran kamu. Oh, benar nggak ya saya sudah ngampunin? Anda mulai ragu. Saya sudah ngampunin belum? Tetapi firman Tuhan katakan, kebenaran itu adalah roh. Enggak patokannya bukan jiwa Anda. Patokannya firman Tuhan. Anda sudah diberikan. Bahkan Anda tahu nggak? Galatia 5 ayat 22, 23 segala bicara tentang buah roh. Salah satu buah roh adalah kasih. Kasih. Jadi itu buah roh. Udah ada belum? Ada. Buah itu buah Roh Kudus. Anda sudah punya Roh Kudus, jadi kasih Allah sudah ada di dalam Anda. Tinggal kita kembangkan di dalam kebenaran, bukan pakai perasaan-perasaan kita. Maka Anda bisa mulai. Karena banyak hari-hari ini kita melakukan rutinitas. Rutinitas ada di sini, saudara. Di jiwa, di akal budi, saudara. Di hati kita. Aduh, bosan. Tiap hari gini-gini lagi. Benar? Mana yang kita ngomong? Jiwa kita sedang kita gemakan. Tetapi kalau di sini kita sedang menggemakan kebenaran datang yang dari Tuhan. Saya dikasihi, saya disertai, Tuhan selalu menyertai saya diberkati. Hari ini hari ya Tuhan akan jadi luar biasa. Hidup saya anugerah. Ini kesempatan saya melayani Tuhan. Bukan? Bukan begitu. Amin, saudara. Yang terjadi juga sebelumnya adalah ketika Yesus belum mati buat kita, sebelum disalib, kita semua di luar Yesus, saudara. Karena di luar Yesus, kita terbuang, kita jauh sama Dia, maka kita dihukum, kita jatuh sakit, kita berdosa, dipermalukan, ditolak, dikutuk. Ini hanya beberapa. Tetapi sekarang firman Tuhan, setelah Yesus mati, maka Alkitab bilang, di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dalam bacaan-bacaan, kita sekarang di sini. Kenapa? Hanya di dalam Dia, seluruh berkat yang Tuhan sediakan itulah diberikan, dialami oleh kita. Kita diampuni, disembuhkan, dibenarkan, dipermuliakan, diterima, dan diberkati, saudara-saudari. Amin? Ini semua di dalam Yesus adalah dimensi roh. Lalu bagaimana kita membawa dalam roh itu, dimensi roh, menjadi nyata? Harus dengan iman. Nah, iman Anda pun sebelum dan sesudah Yesus berbeda. Sadar nggak? Banyak orang nggak menyadari. Sebelum dan sesudah Yesus mati di atas kayu salib, iman kita berbeda. Kita melihat di sini, ya. Sebelum Yesus mati di salib, waktu Yesus ngomong pun Yesus belum mati di salib. Waktu Yesus di dunia ngomong sama murid-muridnya belum mati di salib kan dia ya. Ini bahasa Inggrisnya lebih enak. Jesus answering said unto them, have faith in God. Berimanlah kepada Allah. Sebelumnya disuruh kita beriman pada Allah. Sehingga tergantung dari berapa besar iman kita. Makanya murid-muridnya berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Benar nggak? Tetapi Anda harus tahu, itu sebelum Yesus mati di kayu salib. Ini yang harus mulai. Karena banyak orang-orang yang nggak sadar, nggak tahu. Karena iman kita sering tadi iman karena hati, jiwa, akal budi kita. Bersumber pada kita, saudara-saudari. Saudara-saudari, sering kita masing punya iman, mengaktifkan iman berdasarkan apa yang Yesus sebelum Yesus naik ke kayu salib. Sehingga akhirnya kita nggak melihat kepastian. Bekerja nggak? Kadang-kadang bekerja. Tapi nggak pasti. Tergantung hati Anda. Tergantung kekuatan Anda. Tergantung jiwa Anda. Lempeng apa enggak? Saudara, ya? Tetapi Anda ngelihat bahwa perjanjian baru ketika Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan begini. Roma 12 ayat 3b. Hendaklah kamu menguasai diri kamu menurut ukuran iman yang. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib,
Ada iman yang dikaruniakan. Kata menguasai diri menurut ukuran artinya begini, Anda harus bertindak berdasarkan iman yang dikaruniakan. Menguasai diri artinya kita boleh bertindak sesuai. Jangan didorong dengan perasaan, dengan emosi, dengan didorong dengan keadaan. Itu dia menguasai diri. Karena iman yang Tuhan anugerahkan, itu bukan bergerak dengan kekuatan jiwa Anda. Tadi kita ngelihat, hendaklah kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatanmu. Itu dari manusia. Dari Tuhan, Anda jangan dikuasai oleh perasaan, oleh keadaan, kekuatan tuh ya tergantung kamu kuat, keadaan kamu lebih lemah, maka kamu menang. Jadi kalau dengan segenap kekuatanmu itu bicara tentang keadaan, ya, saudara. Ya. Nah, jadi hendaklah kamu menguasai diri, jangan dikuasai oleh perasaan, emosi, jangan dikuasai oleh jiwa, ya pengertian kita, jangan dikuasai oleh keadaan, diatur oleh keadaan, karena kamu sudah dikaruniakan iman. Saudara-saudari, benar nggak? Sekarang Anda dan saya ada iman yang dikaruniakan Allah, yang tidak tergantung dari perasaan, pikiran, dan keadaan Anda. Anda ngerti, nangkep? Ya. Makanya Galatia 2 ayat 20, terjemahan IMB lebih tepat dengan bahasa aslinya. Kita baca sama-sama. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang aku hidupi secara jasmania ini adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Di atas kayu salib, Yesus mati buat kita karena kasih, dia serahkan dirinya. Lalu bukan itu aja yang dia serahkan, tetapi dia juga menganugerahkan imannya kepada Anda dan saya. Pas saya nggak rasakan, sesuatu yang dari Tuhan bukan dikuasai oleh perasaan kalian dan saya, tetapi firman kebenaran. Bahasa terjemahan Indonesia bukan iman dari Putra Elohim, tapi iman kepada, gitu ya. Itu bukan. Itu dari kalau perjanjian, kalau itu sebelum Yesus mati. Ya, berimanlah kepada Allah. Gitu. Karena Yesus, Anda belum dianugerahkan iman Yesus, maka Anda yang harus punya iman kepada Allah. Iman itu percaya, saudara. Tetapi sekarang Anda sudah punya belum iman Kristus? Halo? Sudah? Oh gitu dong, ya. Anda harus terbuka nih. Kalau enggak, Anda enggak akan hidup sama-sama aja. Saya menyampaikan, saya udah tahu ini, tetapi saya mau menyampaikannya juga. Nggak tahu kapan, tetapi hari ini saya tahu tepat ini waktu, karena Tuhan sudah gerakan. Ya, karena ini banyak orang Kristen pun enggak percaya bahwa ada iman Kristus di dalam kita, saudari. Banyak orang nggak percaya, saudari. Anda sudah ada iman Kristus di dalam kita. Nah, tadi yang kita sudah dapat, ini hanya beberapa tadi ya. Sebelumnya, semua berdasarkan kemampuan ketaatan kita. Tapi sekarang Yesus. Sebelumnya, pengampuan itu syarat, tetapi sekarang Yesus telah ampuni. Sebelumnya, kita harus mengasihi dengan segenap jiwa kekuatan, tapi sekarang Yesus sudah buktikan. Sebelumnya, berapa besar iman kamu. Tapi sekarang, sadar nggak kamu? Ada iman Kristus yang dikaruniakan kepada kamu, saudari. Dan yang ini bersumber pada kita, tetapi yang ini bersumber pada kesatuan dengan Yesus. Anda sudah belum satu dengan Yesus? Anda dan saya? Sudah. Sudah. Lalu Anda sudah ngelihat, Pak, tapi kalau saya berdosa Tuhan jauh. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Ibrani katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Sekali-kali itu double peneguhan. Artinya tidak akan ada celah yang membuat Tuhan meninggalkan kita. Maaf, termasuk ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi itu bukan artinya izin kita untuk berdosa. Ketika Anda menyadari kebenaran yang pertama, harusnya Anda yang mati, Barsabas adalah kita. Maka kita akan sadar, saya bukan lagi saya, hidup saya bukan lagi tentang saya.
Kita harus sadar itu. Karena ikut Tuhan bukannya tentang aturan. Aturan semua ada celah dan dimanfaatin. Ikut Tuhan adalah bicara berjalan bersama Tuhan, hubungan. Anda menikah dengan pasangan Anda bukan dikasih peraturan. Ini ya, suami harus pulang segini, istri harus masak begini, harus enak. Kalau nggak enak, kamu nggak dapat uang bulanan. Bukan kayak begitu. Tetapi hubungan. Tidak ada tertulis, tetapi apa yang layak, apa yang terbaik yang harus bisa saya berikan. Karena semakin saya memberikan terbaik, maka saya akan menikmati jauh lebih baik. Benar nggak? Semakin Anda memperlakukan istri Anda lebih baik, maka Anda akan menikmati yang juga lebih baik. Semakin istri memperlakukan suami lebih baik, maka istri akan menikmatinya lebih baik. Itulah hubungan. Semakin Anda memberikan diri buat Yesus, maka hidup Anda semakin lebih enak, lebih baik. Itulah hubungan. Itulah kesatuan, saudara-saudari. Union with Christ. Kesatuan di dalam Kristus itu saja. Bukan berdasarkan law, peraturan. Anda baca, pengacara-pengacara selalu mencari celah dalam peraturan, hukum. Dan dia bisa pakai orang yang harusnya bersalah, tapi karena ada celah, bisa dilepaskan. Ada suatu ketika peristiwa, ada atlet yang paralimpik, terkenal dari Afrika Selatan, dia membunuh istrinya. Bukti semua udah lengkap, tetapi pengacara yang dia bayar begitu mahal, dan pengacaranya bisa pakai celah, sehingga akhirnya dia nggak bisa dihukum. Kalau bukti semua sudah membuktikan, saudara, ya, Anda mungkin itu berita besar dulu, orang-orang pada marah, tetapi pengacaranya bisa memakai celah hukum. Dia melakukan, tetapi kalau kasih nggak bisa, bukan tentang celah hukum. Ada celah, tapi kita nggak mau manfaatin. Kasih adalah seperti, ya, kalau kita berbuat yang lebih baik, maka kita dapat yang lebih baik. Itulah hubungan, saudari. Ya. Jadi, hasilnya ketika kita bersumber pada kita, maka kita hidup dan tubuh kita dikutuk. Tetapi ketika kita hidup bersumber pada kesatuan dengan Yesus, maka hidup kita dibenarkan, tubuh dan jiwa kita diberkati, disehatkan. Amin. Ngerti? Nah, tetapi ada satu lagi yang Anda harus tahu. Tadi kan Anda sudah punya iman Yesus, belum? Udah kan? Nah, Anda sudah dikaruniakan iman Yesus. Anda punya iman juga? Punya. Ya. Tetapi ketika iman Yesus ini yang lebih better, yang sempurna, maka iman kita itu hanya union, ngikutin doang. Union aja. Anda komunikasikan aja. Saya punya iman Yesus, lebih sempurna, jauh sempurna, maka saya percaya pada itu. Jadi kita komunikasikan aja. Jadi tadi kita katakan, segala sesuatu yang Tuhan lakukan buat kita, sekarang itu sudah diberikan berkat-berkat di dalam roh. Tetapi kita mau nyatakan, jadi nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan iman. Ya kan? Dan ternyata ada iman Yesus. Iman yang sempurna. Jadi gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Untuk menerima janji-janji Tuhan yang dalam roh ini, karena firman Tuhan katakan bahwa kita sudah diberkati oleh seluruh berkat itu sudah diberikan pada kita di dalam surga, di dalam roh. Sekarang kita bawa ke dunia nyata, hanya dengan iman kan? Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak lihat. Yang kita kira itu sudah tersedia di roh. Ya kan? Nah, kita mau bawa ke nyata. Sekarang Anda punya iman Yesus. Yesus pernah gagal nggak? Ketika di muka bumi, nggak pernah kan? Jadi gampang nggak sekarang Anda membawa sesuatu yang dari roh, yang sudah disediakan dalam roh, kesembuhan Anda, berkat Anda, kemenangan Anda, pemulihan Anda, sekarang jadi nyata. Terjadi di hidup Anda, di tubuh Anda, di jiwa Anda. Gampang apa enggak? Gampang. Tetapi harus apa yang kita lakukan? Ini dia saudara-saudari. Filemon. Bukan Filipi, ini salah. Filemon. Ya. Filemon, tapi saya pakai bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya totally different. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan. Saya pakai, bukan seolah saya so Inggris, enggak. Tapi saya gunakan bahasa aslinya juga. That the communion
of thy faith may become effectual by the acknowledging every good thing which in you in Christ Jesus. Saya terjemahkan pakai bahasa bebasnya, ini tadi KJV ya, supaya kesatuan imanmu menjadi efektif, berfungsi dengan mengakui segala sesuatu yang baik yang ada padamu di dalam Kristus Yesus. Kata communication itu koinonia, komunion. Ketika Anda terima perjamuan kudus, komuni. Orang Katolik bilang komuni, ya kan? Ini komuni kita. Itu berasal dari komunion. Kesatuan, saudara. Kesatuan bisa juga diterjemahkan communication. Jadi, cara kamu memberitahukannya adalah supaya iman kamu, iman Yesus efektif, bekerja. Anda ngerti? Supaya iman itu, cara kamu menyampaikan ya kepada diri kita nih, ya bahwa ada kesatuan. Kesatuan ini harus juga kemitraan. Anda juga harus mau, Anda harus juga berjalan bersama, ya supaya itu efektif. Iman Yesus efektif adalah dengan cara baca mengakui segala sesuatu yang baik yang ada padamu di dalam. Anda sadar nggak? Iblis berbuat sebaliknya. Iblis selalu condemn diri Anda. Benar? Iblis selalu, lu nggak layak, lu gagal, lu payah. Benar nggak? Kita tidak pernah disuruh, dibuat, melihat, mengakui sesuatu yang baik. Alkitab katakan firman Tuhan, tidak ada yang baik selain Allah. Lalu Alkitab bilang, segala sesuatu yang baik hanya datang dari Bapa yang sempurna. Artinya yang baik di sini bukannya tentang perbuatan Anda. Benar nggak? Kalau dari perbuatan Anda, nggak ada perbuatan kita yang baik di hadapan Allah. Seperti kain kotor. Benar tadi kan? Ya saya katakan gitu. Perbuatan kita itu nggak ada yang benar. Seperti kain kotor. Segala sesuatu yang datang dari Allah itu sempurna. Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Dan segala yang baik yang sempurna itu datang hanya dari Allah, Bapa. Bapa yang baik, saudara. Kita tadi nyanyi, ke Bapa yang baik kan. Ya kan? Nah itu. Jadi apa itu? Mengakui apa? Mengakui segala sesuatu yang baik yang ada pada diri kita di dalam Yesus. Apa yang harus Anda akuin itu? Yang datang dari Yesus. Saya telah dibenarkan, saya telah dikuduskan, saya anak Bapa yang terkasih, saya orang beriman, saya adalah bait Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam saya. Itu berasal dari Bapa, bukan dari Anda. Anda harus mulai mengakui hal-hal ini. Iblis maunya Anda mulai dilihat kepada siapa diri Anda. Lu orang bodoh, lu anak nggak mampu, lu nggak bertanggung jawab. Semua bersumber daripada kita akan jatuh. Itu kalau bagus, kalau jelek. Kalau yang bagus pun tidak akan memenuhi standar. Saudara, condemnation itu penghukuman, penghakiman atas diri kita itu jahat sekali. Jahat sekali. Mungkin buat kita yang nggak pernah ngalamin, biasa-biasa aja. Tetapi buat kita yang Anda dan saya yang pernah jatuh di dalam dosa, seperti Petrus. Petrus itu akan dikondem sekali, maka Yesus datang secara khusus buat dia. Kok gua udah ngikut Yesus, udah melihat mujizat, udah sampai bilang, Tuhan, aku nggak akan tinggalin kau. Ya kita bilang di gereja. Tapi pas di luar, kita seperti Petrus. Petrus itu dikondem sekali. Lu bilang lu pemimpin, tapi lu nyangkal kayak begituan, malu-maluin, lu ngutuk lagi. Waduh, sama sekali bikin dia nggak layak. Banyak daripada kita pun melakukan hal yang seperti itu. Lu udah di dalam Tuhan, lu udah jadi, apalagi udah jadi pemimpin, lu jadi soko guru, lu masih kayak begitu, marah, nggak terkontrol. Aduh, saudara, maaf, kita nggak boleh memang begitu. Tetapi kita bisa jatuh di situ. Gak ada dari kita yang sempurna. Oleh sebab itu kita jangan menghakimi orang. Kita nggak dipanggil untuk menghakimi. Hakimnya adalah Allah sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi imam. Dan fungsi imam sekarang di surga adalah pelayanan righteousness. Karena Anda baca dalam Ibrani, Yesus itu adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melek itu raja, Sedek itu kebenaran. Jadi imam Yesus adalah imam kerajaan untuk menyatakan tentang kebenaran, bukan penghakiman. Dan itulah imam kita sekarang.
Kita bukan keturunan Lewi, tapi kita keturunan Yesus, imam berdasarkan Melkisedek. Makanya Yesus bukan anak keturunan dari orang Lewi. Ya kan? Saudara-saudari, ini dia. Anda telah dibenarkan, dikuduskan, ketika Anda mengakui segala sesuatu yang baik yang ada padamu dalam Kristus, yang baik hanya dari Allah, datang dari ketaatan Yesus, karena Yesus mengampuni, karena Yesus mengasihi kita, saudara-saudari. Maka yang terjadi ketika Anda mulai mengakui, saya telah dibenarkan. Tapi kamu pernah jatuh? Iya, tapi saya telah dibenarkan. Karena Yesus, minggu lalu sudah diterangin, saya nggak usah terangin lagi, telah mengampuni kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Pak, nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena memang karya Tuhan itu jauh melampaui daripada apa yang dapat kita ngerti. Bagaimana kalau Anda bisa ngerti 2000 tahun lalu dia mati, kok kenapa dia masih bisa mengampuni sampai sekarang? Artinya ada kekekalan. Dan ini juga berlaku. Dia mengampuni kita, segala dosa kita dikatakan. All our sin. Dosa kita, dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang ke depan. Tujuannya bukan buat kita berdosa. Ketika Anda married pun, harusnya Anda tahu. Ketika saya menikah, ketika kita menikah, ya, Anda yang belum, oke, nanti, tapi Anda harus tahu. Berarti Anda bukan hanya mengatakan, saya mengampuni masa lalu kamu, saya terima kamu apa adanya. Kamu harus tahu juga, ketika kamu menikah, kamu juga telah mengambil keputusan, mengampuni dosa yang akan dia buat. Suamimu akan berbuat salah, istrimu akan berbuat salah. Tapi ketika kamu menikah, kamu sudah berketetapan mengampuni apapun juga. Kalau enggak, pernikahan kamu akan berujung pada perpecahan. Kamu akan gak nikmati. Dan itu yang Yesus lakukan kepada kita. Dia berketetapan menebus kita dan mengasihi kita sehingga dia berketetapan mengampuni dosa kita juga yang belum kita lakukan. Jadi Tuhan mengundang kita melakukan dosa? Enggak. Sama aja kayak tadi menikah. Anda harus punya pendirian. Saya menikah, bahwa saya pun mengampuni dosa yang akan dia buat. Kesalahan yang dia perbuat. Saudari. Amin. Ya. Jadi ini yang terjadi. Tuhan sudah membenarkan saya, Tuhan menguduskan saya. Maka ketika ini terjadi, maka akan efektif. Bacaan yang di atas. Maka ya kesatuan imanmu dengan Kristus menjadi aktif, efektif. Bahasa Latinnya energes, dikasih energi, bekerja, saudara-saudari. Cara mengaktifkan iman Kristus yang telah dianugerahkan kepada Anda tahu kan iman Kristus sudah ada ya? Cara mengaktifkannya adalah Anda mulai mengakui hal-hal baik yang datang dari Allah dalam hidupmu. Saya baik Roh Kudus, saya anak Allah yang dikasihi, saya adalah orang yang telah dikuduskan, bukan orang perbuatan kudus, telah dikuduskan oleh Yesus, saya telah dibenarkan, saya telah ditebus, saya umat kesayangan, saya milik kepunyaan Tuhan. Ini yang kita akui ini datang dari Tuhan, bukan dari kita. Anda ngerti? Maka Anda akan aktif, saudara-saudari. Maka ini bersumber pada kesaksian Yesus akan aktif sehingga Anda akan mengalami hidup Anda dipulihkan, tubuh Anda disembuhkan, jiwa Anda disejahterakan, saudara. Dan itulah pertukaran yang terjadi, saudara. Pertama, pertukaran status. Jadi Anda yang terhukum aturan Barabas, sekarang Anda anak terkasih ahli waris. Tetapi jalanilah hidup. Makanya Tuhan kasih tahu yang pertama dulu. Anda itu, hidup kita itu anugerah. Sekarang milik Tuhan. Nah, sebab itu hiduplah dengan gratitude, dengan service, dengan purpose, dengan tujuan. Jangan hidup seenak-enaknya aja. Mau jadi apa? Nggak tahu lah, nanti lihat aja. Nah, paling nggak Anda tahu bahwa saya harus bermanfaat, saya harus efektif. Ketika Anda harus efektif, maka Anda harus memberikan yang terbaik. Dalam segala hal. Ketika Anda masak, Anda harus berikan yang terbaik. Kalau saya masih bisa masak, ini anugerah Tuhan. Kalau berdoa, jangan jadi rutinitas. Doa makan apalagi, kan kita makan sehari 3 kali. 2 kali lah paling enggak. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Tapi berbeda, udah cukup 2 kali aja yang utama. Jadi yang ketiga, yang keempat saya nggak usah doa. Saudara, Anda bikin doa itu jadi rutinitas. Bukan melihat bahwa saya makan ini anugerah Tuhan. Saya berdoa, bersyukur itu anugerah. Kalau nggak, saya nggak bisa diundang dekat sama Tuhan. Kalau nggak Tuhan gantikan saya. Hidup kita ini anugerah. Selesai. Anugerah benar-benar semata-mata. Sadari, kadang kalau dari mulut doang pengetahuan aja, nggak nemplak kita.
Tapi ketika kesadaran ini, waduh luar biasa, saudara. Saya merasa selalu jadi nggak layak, tapi tujuannya bukan untuk mengatakan yang buruk, tetapi untuk menyadari diri saya. Menyadari diri kita. Hidup ini anugerah loh. Itu karena kebaikan Tuhan. Mungkin hidup kita jadi nggak baik-baik aja, tetapi itu pun anugerah. Tuhan menyertai saya punya pengharapan dalam Kristus, saudara. Lalu yang kedua adalah pertukaran sumber. Ini greatest exchange, ini pertukaran terbesar. Sekarang sumbernya bukan dari kita dan dari kejadian, keadaan sekeliling Anda. Tetapi sekarang sumbernya adalah dari Yesus, Tuhan. Kadang kita nggak sadarin kan? Yang kita sadarin pertama, harusnya saya yang mati di kayu salib. Tetapi ada konsekuensi yang lain, ada akibat yang lain dari kematian Yesus di atas kayu salib. Yaitu sekarang sumbernya diganti. Imannya bukan lagi tentang iman Anda. Anda bisa mengasihi bukan lagi tentang Anda. Bukan dari kasih kemampuan Anda, tetapi dari Tuhan, saudara. Saya bisa berlaku benar karena saya menerima sumber dari yang benar, dari Tuhan. Tuhan sudah benerin saya, maka saya bisa. Jadi sumbernya sekarang itu, saya bisa melakukan yang benar. Saya bisa melakukan yang kudus karena sumber kekudusan itu telah menguduskan saya, maka saya bisa berlaku kudus. Sumbernya Tuhan, bukan diri kita, bukan keadaan. Makanya Anda tetap bisa benar, bisa kudus, di tengah keadaan yang kacau, di tengah keadaan yang tidak kudus. Karena sumbernya bukan keadaan. Maka Anda pun tetap bisa tubuh Anda, jiwa Anda diberkati, sejahtera, meskipun dunia katakan, nggak ada obatnya, nggak bisa disembuhkan, ini yang akan terjadi yang buruk, akan ada gempa. Kan udah ribut, ini gempa nih di Sunda, belahan Sunda, gitu ya. Orang bingung nih, panjangnya berapa kilo? Berapa kilo? Lempeng Sunda, gitu ya. Kalau Anda nggak tahu, ya udah nggak usah tahu, mendingan. Kalau nggak khawatir nanti ya. Itu lempeng Sunda itu lempengan besar yang akan bergerak, itu lebih besar dari tsunami di Aceh. Dan mereka bilang, itu bukannya akan terjadi atau tidak, tapi kapan terjadinya. Itu pasti terjadi. Dan lempengan ini bergerak berapa ribu kilometer. Oh, ngeri kalau kita dengar. Tetapi sekarang sumber kita bukan keadaan. Tenang aja. Ekonomi, kita boleh ngomong, walaupun yang di luar ekonomi kacau, kita akan tetap bisa dipelihara. Anda tahu nggak bagaimana mengefektifkannya? Kita bisa terpelihara kalau kita mulai melihat sumber dari Tuhan. Dan cara melihat sumber dari Tuhan adalah tadi, Filemon 1 ayat 6. Kita mulai mengakui hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan mau kasih kesempatan iblis untuk menuduh kita. Yang bersumber daripada kita. Mulai biasakan melihat sumber dari Tuhan. Bagaimana caranya saya melihat sumber dari Tuhan? Nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai cara kita melihat. Baca firman, saudara-saudari. Baca firman. Nggak ada yang lain. Amin. Nggak ada yang lain, baca firman. Firman Alkitab ketika Anda taruh di meja TV, di tempat tidur, nggak akan bekerja. Anda harus mulai baca dan taruh di hati. Renungin, gali, saudara-saudari. Nggak ada cara lain. Jadi, dunia akan membuat kita sibuk sekali. Nggak sempat baca firman. Padahal kemajuan teknologi begitu besar sehingga Anda sambil bekerja Anda bisa dengar. Jadi nggak ada alasan untuk yang lain. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ada di negeri Babel, punya gaya hidup Babel, tapi itu tidak membuat dia menjadikan itu alasan untuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang Babel. Dia tetap umat pilihan Tuhan. Jangan kita jadi alasan yang lain, tetapi kita gunakan apa yang Tuhan sediakan. Kalau keadaan sudah seperti kayak begitu, Tuhan pasti sediakan jalannya. Artinya, Pak, kalau gitu saya nggak usah sibuk. Enggak. Tuhan tahu dunia akan jadi sibuk, tapi Tuhan sudah berikan kemajuan teknologi supaya dalam kesibukan Anda tetap bisa dengar firman, Anda bisa tetap renungin firman. Jangan renungin kesusahan kita. Jangan renungin kejatuhan kita. Saya katakan, setiap dari kita pernah berbuat bodoh. Setiap dari kita pernah jatuh. Nggak usah direnungin lagi. Mulai renungin
apa yang Yesus lakukan buat kita. Karena itu akan efektual, akan mengaktifkan iman saudara. Ketika kita mulai mengutuk diri kita, aduh payah, jelek, lu kayak begitu, udah pemimpin. Iman Yesus tidak aktif. Tapi ketika Anda meninggikan karya Yesus, iman itu akan aktif, saudara. Bekerja. Amin.